kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk merefleksikan. Kalau kita berhadapan dengan pandemi dan kita tetap harus menjadi guru yang mengajarkan sesuatu pada anak-anak kita, gitu kan? Apa yang telah kita alami, apa yang telah kita buat, apa yang telah kita rancang dan sebagainya. Untuk keperluan itu kita akan dibantu oleh 3 teman kita, 3 teman guru. Yang pertama adalah Bu Ratna. Bu Ratna, beliau ini adalah guru fisika De Brito semenjak 2017 dan aktif di banyak tempat juga, gitu kan. Tapi yang paling kalau saya ingat bulan itu, yang saya ingat itu roket gitu, karena sering praktek tentang roket, ya, roket atau alat-alat fisika yang lain. Itu Bu Ratna. Beliau nanti akan sharing tentang bagaimana mendesain pembelajaran. Kemudian yang kedua dilanjutkan Pak Novianto, guru seni semenjak 2016. Ya, guru itu mengajarkan seni pada anak-anak, ya, dan sudah menjadi guru di Debrito semenjak 2016. Sebelumnya sudah pernah menjadi guru di Debrito 2016. Kemudian Pak Arifin, ini yang jauh lebih lama, guru biologi, penulis buku, ya, sudah mengajarkan biologi di Debrito semenjak 2005. Dan yang terakhir nanti yang akan menjadi pembicara terakhir, Pamungkas, Pak Kartono, dan kita semua sudah tahu itu kan apa yang ditulis, apa yang dilakukan, apa yang sudah di merungok yuk. Nah, gitu dari Pak Kartono. Mendengarkan. Pak Kartono guru bahasa Indonesia semenjak 1991, sudah 30 tahun mengabdi di Debrito. Nah, pada kesempatan ini supaya waktu kita bisa efektif, saya mempersilahkan kepada Bu Ratna untuk menyampaikan sharingnya. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan Pak Novianto, Pak Arifin, dan Pak Kartono. Pada Bu Ratna saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Catur untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak, Ibu, semuanya yang hebat-hebat ini gitu ya, yang ada di ruang virtual ini. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di sini bersama-sama untuk mendengarkan sharing dari kami gitu ya Bapak Ibu semua. Saya anak Papua Bapak Ibu, saya anak Papua yang bekerja keras, bisa belajar di Jogja, kemudian bisa mengajar di Debrito, gitu ya Bapak Ibu. Meskipun rambut saya tidak keriting, gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya lahir dan besar di Papua, di Sorong. Nanti kalau Bapak Ibu ke Raja Ampat, mungkin nanti bisa mampir ke tempat saya, gratis makan dan penginapan, gitu ya Bapak Ibu. Baik. Ya. Baik, itu iklan aja Bapak Ibu ya, supaya saya tidak ngeredek gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Pak Novi, Pak Arifin, saya akan mengawali sharing saya pertama terkait mengenai seperti yang sudah Pak Catur sampaikan, ya, mengenai proses perencanaan atau bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang saya lakukan gitu ya, khususnya dalam bidang saya yaitu dalam pembelajaran fisika. Meskipun juga di sini ada 2 guru fisika juga yang hebat-hebat, ada Bu Nani dan juga Bu Endah yang sudah cukup lama juga mengajar di Debrito. Saya juga banyak belajar dari mereka, gitu ya, bagaimana proses pembelajaran di Debrito. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Catur. Silakan. Ya, apakah slide saya sudah nampak nih? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini tema besar kita adalah bagaimana kita merefleksikan pengalaman guru dalam pembelajaran jarak jauh, terutama di sini saya sebagai guru fisika mencoba untuk men-sharingkan hal-hal terkait mengenai perencanaan atau desain pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Mungkin sudah nampak ya di slide saya di monitor Bapak Ibu sekalian. Di sini saya membuat suatu gambar, di sini ada tentara ya, tentara yang membawa persenjataannya gitu ya, lengkap dengan kendaraan-kendaraannya gitu ya Bapak Ibu. Maka kenapa saya mengilustrasikan seorang tentara gitu ya Bapak Ibu, bahwa kita juga sebagai seorang guru adalah seorang tentara ya Bapak Ibu. Sebagai seorang guru itu juga saya mengilustrasikan seperti seorang tentara, bahwa
sebuah desain pembelajaran atau sebuah perencanaan dalam proses mengajar itu layaknya seperti seorang tentara yang menyiapkan segala senjatanya untuk menghadapi perang. Terlepas nanti apakah semua senjata itu akan digunakan atau tidak, yang jelas bahwa tentara itu siap untuk perang. Nah, maka saya sebagai guru dalam proses pembelajaran daring yang saya alami di Brito gitu ya, maka saya butuh amunisi yang sangat banyak, Bapak Ibu. Saya butuh amunisi yang sangat banyak, terutama dalam proses pembelajaran daring ini. Berbeda mungkin ketika pada saat pembelajaran luring, karena ada banyak aspek yang kemudian dipikirkan supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Karena saya percaya bahwa sebuah desain pembelajaran yang baik atau sebuah perencanaan yang baik pasti juga akan menghasilkan suatu pembelajaran yang baik juga. Nah, maka terlepas itu luring ataupun daring, maka inilah kuncinya bahwa kita harus membuat sebuah perencanaan atau sebuah desain pembelajaran yang baik sehingga proses pembelajaran itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, suatu proses pembelajaran itu berjalan pasti karena ada tujuan, pasti ada tujuan. Karena setiap kali saya mengajar suatu materi tertentu pasti ada tujuan yang ingin saya capai. Maka di sini saya mengatakan bahwa seorang guru yang baik itu pasti akan sedapat mungkin pembelajarannya itu berhasil. Nah, maka salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan ini bagi saya dalam proses belajar ini apa gitu ya. Nah, salah satu faktornya adalah bagaimana adanya sebuah desain pembelajaran yang dibuat oleh guru atau dirancang oleh guru tersebut. Termasuk saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa dengan perencanaan yang matang membuat kita itu siap gitu ya Bapak Ibu. Membuat kita itu siap menghadapi dan juga memberikan solusi untuk hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan muncul dalam proses pembelajaran daring. Misalnya saja kalau yang sering saya hadapi adalah munculnya pertanyaan-pertanyaan siswa yang kadang-kadang itu di luar dugaan kita. Atau juga bisa dengan proses perencanaan yang baik juga bisa meminimalisir terjadinya kebosanan mungkin yang dihadapi oleh siswa karena mau tidak mau mereka pasti akan terus-menerus menatap layar gitu ya Bapak Ibu, sehingga bagaimana proses pembelajaran itu tidak membuat kebosanan pada siswa, terutama saya dalam mengajar fisika. Nah, selain itu juga bagaimana kita dapat membuat siswa itu untuk tetap fokus, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembelajaran daring itu dengan kondisi siswa mungkin di rumah gitu ya Bapak Ibu, dan kondisi di rumah pun tidak menjamin bahwa anak itu siap dalam kondisi belajar atau mungkin lingkungannya yang tidak memaksimalkan anak itu mengikuti proses pembelajaran, tapi bagaimana dengan proses perencanaan yang kita lakukan atau sebuah desain pembelajaran dapat mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, ini saya coba menunjukkan beberapa poin-poin yang biasanya saya lakukan dalam mendesain suatu perencanaan atau membuat suatu perencanaan pembelajaran atau mendesain pembelajaran. Biasanya saya mengikuti 6 poin yang sudah ada di slide saya. Yang pertama adalah bahwa setiap proses pembelajaran itu pasti ada tujuannya, sehingga menjadi jelas di dalam setiap materi yang mau kita ajarkan. Nah, kemudian dengan tujuan yang ada, maka kita dapat menentukan kira-kira metode apa atau strategi apa yang mau kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tadi tujuan kita akan tercapai. Nah, selebihnya adalah bagaimana kita menentukan pelaksanaan dalam pembelajaran, kemudian media dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh ini kalau di dalam fisika gitu ya Bapak Ibu. Di dalam fisika karena yang esensial di dalam fisika itu tidak cuma sekedar belajar mengenai teori atau teoritis saja ya Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya bahwa dalam proses pembelajaran daring ini kami guru-guru fisika juga pusing gitu ya Bapak Ibu, bagaimana ini bahwa di dalam fisika itu kita nggak cuma ngomong teori, tetapi juga bagaimana ada eksperimen atau ada praktikum
yang harus dilakukan oleh para siswa, sehingga pembelajaran fisika itu tidak hanya monoton sekedar rumus F sama dengan M kali A gitu ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemudian siswa itu bisa mempunyai gambaran lebih mengenai pembelajaran fisika. Maka ini beberapa contoh produk yang saya pelajari ya, Bapak Ibu. Saya salah satunya adalah saya menggunakan simulasi PET. Ini aplikasi PET Bapak Ibu, ini gratis di internet. Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini kalau untuk pembelajaran fisika, matematika, biologi, ini bisa digunakan. Kemudian saya juga membuat modul-modul praktikum, juga modul untuk materi yang memang saya desain sendiri. Tetapi juga jangan takut Bapak Ibu, kalau apa yang sudah saya lakukan bahwa pembelajaran kalau untuk saya, untuk yang fisika itu dalam konteks praktikum yang dilakukan itu tidak harus selalu menggunakan aplikasi nggih. Tetapi juga bisa kita rancang atau kita desain sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Ya mudah saja bagaimana tujuan yang ingin kita capai, lalu kemudian kira-kira apa yang bisa kita lihat di sekitar kita yang bisa dilakukan oleh siswa, sehingga tidak melulu hanya menggunakan aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang saya tunjukkan di slide saya memang beberapa aplikasi yang saya gunakan gratis dari internet juga, bisa juga dari Play Store Bapak Ibu, di gadget itu anak-anak pasti seneng banget gitu ya untuk menggunakan. Dan juga ada aplikasi-aplikasi praktikum terkait juga dengan belajar sambil bermain gitu ya. Jadi ada game-game yang bisa digunakan juga untuk melakukan praktikum sehingga mereka tidak hanya monoton mendengarkan guru berceramah gitu ya, karena kita tidak bisa memindahkan proses pembelajaran luring ke daring gitu ya Bapak Ibu, karena pasti ada hal-hal tertentu yang harus kita ubah dalam proses pembelajaran luring menjadi daring. Nah, tetapi saya memberikan catatan khusus di sini bahwa dengan banyaknya aplikasi kita tidak bisa langsung serta-merta harus menggunakan semua ya Bapak Ibu, tapi kita harus selektif. Jadi bagaimana kita harus selektif dalam memilih mana aplikasi yang kira-kira mungkin yang paling efektif untuk digunakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau pengalaman saya secara pribadi bahwa saya tidak harus menggunakan banyak aplikasi, tetapi bagaimana saya dapat memilih misalnya 1 atau 2 aplikasi dan saya harus menguasai itu terlebih dahulu. Karena ini nanti yang akan digunakan oleh para siswa gitu ya. Jadi kenapa kita harus menguasai terlebih dahulu tadi ya Bapak Ibu, karena menghindari kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan nanti siswa ajukan kepada kita. Nah, dengan proses pembelajaran daring yang saya lakukan juga, mau tidak mau saya harus mempunyai spare waktu lebih untuk anak-anak gitu ya Bapak Ibu, karena jam pulang kami itu kan jam 3 sore gitu ya di De Brito, sedangkan proses pembelajaran selesai sekitar jam 2. Maka saya sering kali ngomong ke anak-anak bahwa selesai pembelajaran jam 2, Bu Ratna siap kalau di sekolah sampai jam 3, teman-teman jika ada pertanyaan atau perlu diskusi, maka saya sangat terbuka, baik itu face to face secara virtual ataupun juga melalui WA. Nah, tapi biasanya mereka lebih senang untuk face to face atau secara daring seperti ini. Jadi langsung bertanya dengan saya. Nah, itulah yang apa ya? Ya kita memang harus menyediakan waktu lebih ya Bapak Ibu untuk para siswa dengan kondisi daring seperti ini, karena mau tidak mau bagaimana kita mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas sehingga kita menginginkan pembelajaran itu dapat berhasil. Nah, maka reward-nya apa sih gitu ya? Saya sangat senang sekali misalnya ada siswa yang mengatakan, Bu Retna terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini saya bisa memahami. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu untuk saya sebagai guru gitu ya. Meskipun mungkin bukan uang yang kita terima, tetapi ada ucapan seperti itu saya rasa itu sangat sangat menyenangkan dan membuat saya jadi ingin lagi mengeksplor diri saya gitu ya, untuk bisa mendampingi para siswa meskipun kondisi ini secara daring. Nah, maka mungkin di akhir dari sharing saya ini, saya menuliskan beberapa kalimat di sini ya, bahwa suatu perencanaan itu dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah
dan juga terorganisir. Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu untuk saya sebagai guru, bahwa saya harus membuat sebuah desain pembelajaran dengan tujuan bahwa saya ingin pembelajaran saya baik, sehingga saya harus membuat desain pembelajaran itu juga baik. Karena melalui desain pembelajaran yang baik dapat menghasilkan proses pembelajaran yang baik pula. Nah, baik, terima kasih. Itu sharing saya, Pak Catur, Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Catur, nggih, dari sharing saya mengenai proses perencanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna sudah sharing tentang bagian perencanaan, dan saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari sharing Bu Ratna ini. Saya mencatat sekurang-kurangnya ada beberapa hal gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa berbeda dengan saya, tetapi mungkin bisa saling melengkapi gitu ya. Yang pertama tentu saja desain yang baik itu akan memungkinkan kita memungkinkan kita itu membuat proses pembelajaran itu semakin baik juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi juga muncul gitu ya, selektif dalam memilih alat untuk mencapai tujuan. Ini saya kira juga hal yang penting. Dan yang terakhir tadi menurut saya sangat penting sekali bahwa keberhasilan suatu proses pembelajaran itu memang mestinya didesain ya, bukan karena kebetulan. Itu saya kira poin-poin penting yang boleh kita terima dari sharing Bu Ratna ini, dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu ya, lebih mendalam lagi dalam forum tanya jawab. Bapak Ibu kalau misalnya ingin bertanya, ingin menyampaikan pertanyaan pada para pembicara, sementara bisa lewat chat dulu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita beri kesempatan secara langsung. Nah, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Ratna sudah men-sharingkan banyak hal tentang perencanaan yang dibuat Bu Ratna untuk proses pembelajaran yang baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sharing yang kedua. Sharing keduanya akan disampaikan oleh Pak Novianto, guru seni semenjak 2016 itu, dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Novianto nanti akan semakin melengkapi sharing proses seleksi kita. Pada Pak Novianto saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Catur atas kesempatannya. Di tema kali ini saya kebetulan mendapatkan bagian pelaksanaan pembelajaran. Kalau tadi Bu Ratna mendapatkan kesempatan untuk sharing bagaimana merancang pembelajaran itu, saya dapat di bagian pelaksanaan pembelajaran. Nama saya Novianto Eka Saputra, kalau di sekolah saya biasa dipanggil Pak Novi. Kebetulan saya di Debito, ini tahun yang kelima. Sebelumnya saya pernah mengajar di SMP Johannes Bosco di Jogja selama 7 tahun. Beruntung saya ketika mengajar di SMA Kolese Debito itu setidaknya saya sudah punya pengalaman sebelumnya, karena bayangan saya waktu masuk di SMA Kolese Debito itu, wah ini anaknya gondrong, sangar-sangar, tapi ketika bergelut dengan mereka ternyata berhati nyaman itu, seperti Jogja. Baik, menurut saya ada 3 hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya mau diizinkan untuk membagikan tayangan. Silakan. Terlihat di layar ya, Bapak Ibu Sister? Ya. Menurut saya ada 3 hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran. 3 hal penting itu, satu yaitu starting point. Mengapa itu penting? Lalu kemudian kedua adalah membangun komunitas kelas. Yang ketiga adalah punishment dan reward. Starting point. Mengapa itu penting? Starting point dalam hal ini ada 3 bagian yang penting menurut saya. Yang pertama adalah aturan. Menurut saya ketika memulai pembelajaran, kita harus memahamkan pada siswa sejelas-jelasnya. Kita harus menyampaikan kepada siswa apa yang boleh dan tidak boleh selama pembelajaran daring itu berlangsung. Nah, ini sangat penting untuk memahamkan pada mereka bahwa mereka harus disiplin. Ketika pembelajaran itu dimulai, mereka harus siap. Satu contoh misalnya, ketika memulai pembelajaran,
mereka saya wajibkan untuk on cam, membuka kamera. Kalaupun misalnya perangkat mereka ada yang rusak, ya minimal mereka mau mengkomunikasikan terlebih dahulu. Kedua, memahamkan tujuan. Bagi saya juga penting, karena supaya murid tahu apa yang akan mereka pelajari, kompetensi dasar apa yang akan mereka pelajari. Mereka mau dibawa kemana? Mereka mau ngapain sih di pelajaran seni rupa ini? Nah, aturan lalu memahamkan tujuan, itu kedua hal tersebut itu ya memang seharusnya layak dan sepantasnya dilakukan dalam kondisi luring pun, itu yang memang harus dilakukan. Tapi menurut saya ini harus ditegaskan, harus dipertajam, mengingat dalam situasi daring seperti ini, itu komunikasi sangat berbeda, tidak seideal ketika luring. Terakhir, ini hal yang biasa saya lakukan. Di dalam pengalaman saya mengajar para murid, itu saya selalu membuatkan timeline. Ibarat sebuah kita, mereka itu harus mengetahui jalan yang harus dituju untuk mencapai pada sebuah tempat, pada sebuah tujuan. Nah, bagi saya, timeline itu mengajak mereka untuk setia pada perencanaan. Setia pada perencanaan, sekaligus mengajarkan kepada mereka bagaimana mengelola waktu dengan baik. Ini persoalan manajemen waktu. Nah, ini timeline yang selalu saya berikan di setiap kompetensi dasar. Bukan hanya sebatas saya tayangkan di awal ketika saya mengajar di setiap kompetensi dasar, tetapi ini saya share di drive bersama, supaya mereka bisa membuka setiap saat, setiap waktu. Jadi sebenarnya untuk menguatkan ketiga hal yang saya sampaikan itu, bahwa mengkomunikasikan aturan, memahamkan tujuan, dan memberikan timeline yang jelas itu merupakan starting point atau batu pijakan pertama dan utama yang akan menentukan arah selanjutnya. Itu yang pertama, starting point itu penting. Berikutnya adalah membangun komunitas kelas. Berbeda saat situasi luring. Pada pembelajaran situasi daring, itu sangat membatasi kita dalam segala hal, termasuk interaksi siswa antar satu dengan yang lain. Interaksi antar murid satu dengan yang lain itu sangat perlu dibutuhkan menurut saya. Sebab ini adalah bagian dari bagaimana membangun komunitas kelas. Bagaimana membangun solidaritas mereka. Nah, tentu ini menjadi tantangan besar bagi saya waktu itu. Bahwa tidak mudah, karena dalam kondisi daring itu, sekat-sekat itu semakin tebal, nyata gitu. Lalu saya harus berpikir, bagaimana caranya membangun komunitas kelas. Tapi membuat mereka enjoy, membuat mereka asik gitu. Dan itu saya kaitkan dengan kompetensi yang ada di seni rupa. Termasuk saya harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, tentu dalam membangun komunitas kelas itu tidak lalu serta-merta langsung dalam satu kelas itu saya buat semacam kolaborasi yang interaktif, tidak. Saya harus bertahap dari kecil, kelompok kecil. Ya, meskipun penugasan kelompok itu biasa dilakukan dalam kondisi daring, tetapi bagaimana caranya supaya mereka kemudian tertarik. Misalnya berdua-dua, lalu bertahap ke bertiga-tiga, lalu berempat-empat, berlima-lima, dan seterusnya, sampai kemudian mengkolaborasikan dalam satu kelas. Nah, kebetulan di mata pelajaran saya seni rupa itu ada pameran kelas gitu ya, pameran seni rupa itu. Kalau dalam kondisi luring, sangat mudah. Tempatnya itu nyata, teman satu dengan yang lain itu bisa bertemu, mereka saling bisa bekerja sama, memajang karya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan kondisi daring?
Nah, ini lalu kemudian saya jadikan sarana untuk mereka bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Nah, sebelum itu saya memberikan penugasan yaitu membuat katalog pameran. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Mungkin yang online seperti ini. Nah, saya sharingkan yang online. Ini salah satu contoh kerja bareng mereka, kelompok kecil itu. Bagaimana mereka membuat sesuatu katalog yang dikerjakan secara bersama, berempat gitu. Dan luar biasa, mereka cukup semangat. Karya-karya ini memang saya kaitkan dengan karya yang pernah mereka buat di semester 1 itu. Jadi ada keterkaitan antara penugasan-penugasan di semester 1 dan semester 2. Ini pameran kelas ini ada di semester 2. Jadi mereka saya minta untuk tetap mendokumentasikan penugasan yang sudah mereka buat, mereka simpan, lalu kemudian diterapkan dalam pembuatan katalog ini dan juga nanti mereka akan pamerkan. Nah, ini pameran virtual. Saya waktu murid-murid atau siswa-siswa membuat membuat pameran virtual ini, saya mengikuti dari sejak awal. Bagaimana mereka memajang karya, lalu kemudian mereka mulai mengonsep dan lain sebagainya, itu saya mengikuti dan hasilnya luar biasa. Dan ini bisa dihadiri oleh orang di luar kelas itu. Mereka bisa berinteraksi di dalamnya. Itu contoh hasil karya mereka. Nah, ini bagi saya ini hal yang luar biasa yang tentu di luar dugaan saya. Tapi sebenarnya bagi saya ini adalah sarana. Tetap tujuan yang paling utama yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada, lalu melihat konteks kelas saat ini yang dalam situasi daring, itu bagaimana saya bisa membangun komunitas kelas itu. Dan nanti feedbacknya itu bisa dilihat dari refleksi siswa ini. Saya lanjutkan ke PowerPoint. Terakhir, yaitu punishment dan reward. Menurut saya penting dilakukan punishment atau reward. Nah, dalam pembelajaran daring, penegakan aturan itu tidak boleh dilupakan menurut saya. Jadi tetap harus dilakukan. Dan ini penting untuk menghindari kemungkinan siswa atau murid melakukan pelanggaran. Apalagi dalam kondisi daring yang di mana di situ ada kesempatan-kesempatan yang lebih leluasa untuk tidak taat pada aturan karena kondisi yang tidak bersemuka itu, tidak tatap muka begitu. Murid bisa dengan leluasa bersembunyi dalam tanda kutip karena keterbatasan guru dalam mengamati mereka. Nah, menurut saya penegakan aturan itu dilakukan agar mereka memahami bahwa aturan-aturan itu ya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Bagaimana mengajarkan nilai kedisiplinan, bagaimana mengajarkan nilai tanggung jawab pada mereka. Nah, tentu ini berdasar pada evaluasi. Nah, saya selalu memberikan evaluasi setiap tatap muka. Dan itu
saya olah dalam kelas. Misalnya ini, dalam tahap perencanaan, kompetensi dasar saya kan misalnya membuat satu produk karya gitu ya. Lalu kemudian pertemuan pertama itu tahap perencanaan, pertemuan kedua itu tahap lanjut dan seterusnya sampai pada tahap finalisasi. Pada tahap perencanaan, tentu saya melihat penugasan-penugasan yang sudah dikumpulkan. Misal satu siswa tidak mengumpulkan, satu siswa terlambat, lalu kemudian saya amati dari hasil kinerja mereka, beberapa siswa lebih memilih menghindar dari tantangan. Ini terlalu sulit, ini mudah dibentuk, simpel dan lain sebagainya. Lalu untuk acuan tidak real, meniru hasil karya orang lain, dan bagaimana menggunakan medium dan seterusnya. Dan ini, evaluasi ini saya lakukan terus-menerus. Tentu hal ini berdasarkan data yang ada. Saya selalu mendata, misalnya siswa terlambat mengumpulkan dan seterusnya. Saya olah dalam kelas. Ternyata dalam pengalaman saya itu bukan hanya keterlambatan pengumpulan tugas, tidak mengumpulkan, bahkan yang ekstrim pun juga ada dalam pengalaman saya mengajar ini. Beberapa siswa, ini salah satunya. Ada 2 siswa waktu itu yang melakukan pelanggaran yang ekstrim. Nah, ini satu siswa yang kebetulan saya memberikan penugasan membuat karya patung 3 dimensi. Di dalam setiap tahap dia selalu berproses sesuai dengan track-nya itu. Artinya keadaannya normal-normal saja itu, tidak ada penyelewengan dan lain sebagainya. Tapi ketika dikumpulkan, kenapa lalu kemudian memberikan data yang palsu, memberikan ini tangan yang dilumuri, nggak tahu ini tepung atau apa itu, akal-akalan siswa. Saya malah ketawa ketika melihat foto ini. Mungkin maksudnya itu adalah patung tangan hasil dari cetakan tangan siswa itu. Lalu kemudian saya cari tahu anak ini. Nah, saya berusaha menghubungi wali kelasnya, lalu kemudian saya meminta nomor telepon siswa itu, dan saya mencoba bertemu dalam sebuah video meeting untuk mencari tahu apa motivasinya, kenapa Anda melakukan ini dan seterusnya. Tentu saya akan memberikan konsekuensi atas kelakuan yang dia buat. Tidak hanya dengan empat mata dengan siswa yang bersangkutan, tetapi ini harus saya olah di dalam kelas. Supaya lalu kemudian hal ini juga diketahui oleh teman-temannya, dan teman-temannya juga bisa belajar dari ini. Menurut saya harus imbang juga ya, bukan hanya sekedar memberikan punishment, tetapi juga reward. Nah, saya juga selalu memberikan apresiasi di setiap kelas ketika membuat penugasan baik dan seterusnya, itu saya juga memberikan apresiasi bagi mereka, sehingga teman-teman yang lain dalam satu kelas itu termotivasi juga. Ini yang terakhir, punishment dan reward, dan ini adalah hasil refleksi. Di akhir tahun saya biasa memberikan tugas pada mereka untuk membuat portofolio. Jadi penugasan-penugasan yang pernah mereka buat baik di semester 1 maupun di semester 2, saya minta untuk mereka dokumentasikan melalui Google Site begitu ya. Lalu kemudian bagian akhir itu ada refleksi. Dan yang menarik bagi saya di sini, mereka mendapatkan sesuatu. Bukan hanya sekedar materi, pengalaman, tetapi juga value. Tidak hanya dari segi ilmu saja yang saya dapatkan, saya juga mendapatkan pembelajaran tentang sikap, kedisiplinan, membuat teamwork, dan memimpin tim dengan baik. Dan juga bagaimana cara saya berpikir kritis dalam menentukan setiap langkah yang saya lakukan. Contoh, dalam setiap karya yang saya buat, saya selalu berusaha untuk mengatur waktu agar bisa menyelesaikan karya tepat waktu. Ini persoalan time management atau manajemen waktu. Meski ada beberapa yang masih telat mengumpulkannya ketika pengerjaan poster dan katalog,
saya selalu bekerja sama dan saling membantu dalam kerja kelompok. Sehingga kami dapat menghasilkan teamwork yang terkoordinasi dan baik. Hasilnya kami dapatkan juga baik. Serta ketika saya membuat kritik seni bersama teman sekelompok saya, Joy, kami bersama-sama berpikir kritis untuk menyatukan pendapat atau analisa yang kami dapatkan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Satu lagi yang cukup membuat mindset saya berubah, yaitu pelajaran seni rupa ini membuat saya selalu ingin membuat sesuatu yang lebih dari standar. Ini semangat berlebih, semangat magis. Saya belajar ini ketika Pak Novi mengatakan dalam membuat sesuatu kita harus memaksimalkan atau mengoptimalkan. Terus sampai pada batasnya. Refleksi yang lain, nilai kerjasama tim saya dapatkan pada penugasan KD 3 dan KD 4, di mana penugasan keterampilan dilakukan secara berkelompok. Ini soal membangun komunitas kelas. Di penugasan secara kelompok ini, saya belajar banyak hal. Hal utama yang saya pelajari adalah bagaimana saya dapat menurunkan ego saya. Saya menjadi sadar bahwa terkadang suatu hal tidak akan selalu sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Pada awalnya saya mengira bahwa progres akan sangat susah karena kurangnya komunikasi dalam kelompok. Namun ternyata walaupun para anggota kelompok kurang berkomunikasi, mereka tetap bekerja nyata dan tidak tanggung-tanggung. Pada minggu pertama, progres sudah sangat terlihat dan semua anggota turut ambil bagian. Pepatah lain pun terbuktikan, yaitu don't judge a book by its cover. Jangan menilai orang dari luarnya saja, namun lihatlah aksi nyata. Dan disitulah terlihat bagaimana usaha teman-teman saya dalam kelompok. Saling mengenal satu dengan yang lain. Bila saya tinjau lagi dari proses pelaksanaan pembelajaran ini, satu hal yang mungkin akan sangat membantu pekerjaan saya adalah to-do list. To-do list atau daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dapat memudahkan saya dalam mengatur tugas-tugas seni budaya yang harus segera diselesaikan. To-do list ini sangat berguna, apalagi karena semua tugas keterampilan seni budaya didasarkan pada proyek jangka panjang. Menurut saya sendiri, dengan adanya to-do list ini, saya dapat dengan mudah mengetahui tugas-tugas atau bagian-bagian manakah yang belum saya selesaikan. Dengan begitu, saya dapat melihat skala prioritas dari masing-masing tugas tersebut. Manakah yang paling mendesak, manakah yang paling lama prosesnya, yang paling sulit, ataupun yang paling sedikit dan mudah. Pertanyaan-pertanyaan ini akan memudahkan saya dalam menyelesaikan bagian-bagian tugas tersebut dengan runtut dan teratur, sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan secara maksimal. Dari refleksi ini, ya mereka sebenarnya bisa belajar dari timeline yang selalu saya berikan itu. Itu 3 yang saya ambil dari refleksi siswa. Dari refleksi saya sendiri, ya tentu dalam menghadapi situasi saat ini, pembelajaran jarak jauh, guru itu harus mau tidak mau harus adaptif. Dari refleksi murid dan pengalaman yang saya lakukan, saya bersyukur bahwa desain atau perencanaan pembelajaran yang saya buat itu on the right track, namun saya tidak terus merasa jumawa. Banyak hal yang harus saya evaluasi. Dan mengingat hal ini belum sepenuhnya murid mendapatkan hal yang sama. Kurang lebih seperti itu, Bapak, Ibu, Suster, waktu saya kembalikan kepada Pak Catur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novi. Semakin memperkaya proses sharing dan proses refleksi kita. Kalau tadi pada bagian pertama, Bu Ratna mencoba mengajak kita untuk melihat tujuan. Nah, Pak Novi lebih jauh lagi bagaimana mengatur proses supaya tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, satu langkah berikutnya yang juga perlu untuk kita lakukan sebagai seorang pendidik yang membelajarkan sesuatu di kelas itu adalah bagaimana mengukur apakah tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Ya. Nah, terima kasih Pak Novi sudah membantu kita memahami lebih jauh tentang proses pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembicaraan yang ketiga tentang bagaimana tujuan itu kita ukur. Pada Pak Arifin, saya persilahkan. Monggo Pak. Iya, Pak Catur, matur nuwun. Romo Suster, Ibu Bapak, teman-teman semuanya selamat siang, berkah dalem. Selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini hal yang menarik dan menantang bagi saya ketika kemudian kita berusaha untuk merefleksikan tentang pembelajaran kita selama masa yang unik ini, masa pandemi ini. Izinkan saya menyapa teman-teman saya juga.
ada Bu Anindiati Putri ini dari SMA Stella di 1 ini. Kita sudah sering berkolaborasi dengan SMA ini, maka Pak Catur sebagai Kepsek besok tolong dilanjut Pak Catur, itu anak-anak Debrito merindukan kolaborasi dengan teman-teman STC kayaknya. Gurunya juga Pak. Wow, ini khusus Pak Catur ini. Lalu juga ada teman ini Pak Bane, Pak Benediktus pribadi ini Wakasek SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Kita juga bisa berkolaborasi, tentunya tidak hanya tawuran saja, tapi kolaborasi seperti halnya STC. Kolaborasi untuk tawuran. Kolaborasi juga sih yang Pak Bane. Juga teman-teman dari Candle Tree, ada Bu Kepala Sekolah Edi Buani, juga Ibu Teresia Eka. Terima kasih telah bergabung. Beberapa kali saya diundang untuk menemani guru-guru di sana, terakhir bulan kemarin gitu. Maka moga-moga jangan bosen, karena kebetulan materinya sama yang saya didhawuhi oleh Pak Catur di sini, maka moga-moga enggak bosen, karena memang itu yang saya hidupi sehari-hari. Jadi yang saya ceritakan di teman-teman Candle Tree bukan ngoyo-woro gitu kan, tapi itulah yang kemudian saya lakukan setiap hari. Terima kasih atas partisipasinya juga para suster dan ibu bapak semuanya. Saya diminta paling bontot, bukan paling bontot, tapi kemudian proses akhir dalam sebuah pembelajaran. Ada perencanaan, tadi disampaikan oleh Bu Ratna, lalu ada proses di sana. Nah, saya kebetulan diminta untuk asesmennya, untuk kemudian bagaimana pengukuran, measurement, atau kemudian asesmen penilaian itu. Saya akan mohon izin share slide saya sebentar ya. Pak Catur, sampun tampak Pak Catur? Sampun Pak, jelas. Oke, terima kasih. Tema besar kita merefleksikan pembelajaran di masa yang unik ini, masa pandemi ini. Maka saya tadi meminjam kata dari Pak Novi sebelumnya ketika bicara pembelajaran, refleksi beliau mengatakan guru itu harus adaptif. Maka selain siswa adaptif, guru adaptif. Berarti kemudian desain pembelajaran, proses pembelajaran sampai pada assessment itu pun harus adaptif. Menurut saya semacam itu. Maka kalau saya boleh merefleksikan setahun bahkan hampir 2 tahun ini, bagaimana saya kemudian jatuh bangun orang tua seperti ini, yang bukan generasi Z semacam ini, itu bagaimana kemudian mendesain asesmen agar kemudian adaptif. Lebih spesifik lagi, agar kemudian anak-anak kita nanti adaptif dalam berpikir. Karena kedepannya yang dibutuhkan adalah cara berpikir. Maka bekal untuk kemampuan berpikir adaptif itu sangat mereka butuhkan. Nah, ini yang menggelitik pikiran saya sebenarnya. Berkali-kali dan setiap saat itu selalu menggelitik pemikiran saya. Juk ngopo? Terus ngapain? So what gitu loh. Ketika saya membuat soal-soal itu, lalu anak-anak itu berdarah-darah mengerjakannya, lalu berkeringat dingin di sana, kehabisan waktu, lalu berkeluh kesah itu, terus apakah saya puas dengan itu? Lalu saya jumawa gitu, yang katanya Pak Novi tadi, atau kemudian terus ngopo? Juk ngapain? So what gitu loh bagi anak-anak kita. Nah, kita bangga dengan itu. Kita memberi nilai, oh banyak yang tidak tuntas, oh berarti saya masih luar biasa. Apakah seperti itu? Atau justru jangan-jangan kita tidak membekali apa-apa. Jangan-jangan seperti tulis di sini, kita itu sekedar menyuapi anak-anak kita dengan makanan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu mereka diminta untuk yuk dimuntahkan bareng-bareng yuk. Dimuntahkan kembali makanannya, saya nilai siswa yang paling memuntahkan banyak, nilainya paling tinggi. Yang memuntahkan sedikit ya nilainya rendah. Apakah seperti itu gitu kan? Ini pemikiran saya. Moga-moga Ibu Bapak tidak mengalami kendala seperti saya seperti ini. Maka menurut saya ya moga-moga kita menyuapi nasi itu ya yang mengukurnya jadi daging gitu kan, jadi otot gitu kan, lalu kemudian tumbuhnya baik, tapi bukan muntahannya yang kita nilai. Kita menjejalkan materi sebanyak-banyaknya, lalu kita minta memuntahkan materi itu, lalu kita nilai. Oh banyak yang kamu
kamu serap dalam otakmu itu nilainya tinggi. Ini karena saya pernah ditanyai seorang siswa beberapa tahun, agak lama, terus soal seperti ini ngopo toh Pak? Gitu kan. Wah, mak jelek itu hati saya ketika tanya, yuk ngopo toh Pak? Waduh, gitu kan. Ini yang terjadi. Nah, maka saya selalu berpikir ini pada hal ini sebenarnya. Bagaimana kemudian berpikir adaptif itu dilatihkan? Ini pendekatannya, apalagi di era digital semacam ini yang kita dipaksa dengan pembelajaran daring seperti ini menurut saya blessing in disguise. Artinya ya berkat terselubung ada di tengah pandemi ini. Ya, kita mampu kemudian dimampukan dengan sarana yang selama ini tidak kita sadari, bagaimana membuat skenario dalam sebuah soal itu, dalam sebuah assessment. Entah itu cerita fiksi ilmiah, proses, tahapan, dan sebagainya. Kita berkesempatan untuk melihat dunia nyata, real world situation, pandemi ini, COVID ini, bisa menjadi contoh-contoh pengukuran kita, bisa jadi contoh asesmen kita. Inilah cara untuk bagaimana melatihkan berpikir adaptif itu. Bagaimana kemudian fenomena peristiwa up to date, berita di media massa yang marak, bahkan hoax pun bisa jadi jalan masuk untuk melatih berpikir adaptif. Menyusun reason, alasan di sana. Otentitas, tentu bagaimana kemudian kita menyajikan, membenturkan anak-anak kita itu dengan permasalahan kompleks yang ada. Dengan proyek-proyek penelitian, saya punya teman-teman hebat, nanti saya ceritakan di akhir. Di kelompok IPA itu yang kemudian bisa merumuskan proyek ini dengan baik. Visual material, kita bisa mendownload dengan leluasa saat ini. Kita bisa menggunakan gambar, chart, diagram, tabel, peta, apapun itu. Kita bisa menggunakan code, kutipan pendek misalnya, sebuah paragraf misalnya, sebuah simpulan dari penelitian misalnya, atau kata-kata bijak begitu dari para leluhur dulu misalnya, bisa dianalisis, bisa digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan anak pada berpikir adaptif ini. Media klip misalnya Bapak Ibu. Di era pandemi ini saya banyak belajar bagaimana kemudian mendownload YouTube gitu kan, mendownload berbagai film, berbagai media pendek, bagaimana mendownload TikTok dan sebagainya. TikTok pun bisa digunakan untuk mendekatkan berpikir adaptif itu. Animasi apalagi, audio bahkan bisa kita gunakan. Sekali lagi, yang namanya berpikir adaptif kita bisa melatihkan bagaimana mereka menganalisis, bagaimana mereka mengevaluasi, bagaimana mereka bisa meng-create, menghasilkan sesuatu hal yang baru. Bukan copy-paste, tapi sesuatu yang benar-benar baru. Bahkan sampai level yang lebih tinggi metakognisi, dengan refleksi dan sebagainya. Ini yang kita latihkan, ini yang kita dibutuhkan oleh anak-anak kita ini. Bukan sekedar maaf hafalan begitu ya. Maka kalau saya membuat soal itu, apakah kemudian soal asesmen saya itu melatih berpikir adaptif atau tidak, sederhana. Saya copy soal saya letakkan di Google Search itu, enter di sana. Kalau muncul di Google, muncul di Brainly, nah pertanyaan bagi saya sekedar copy paste soal, lalu anak menjawabnya sekedar copy paste juga, atau bagaimana ini gitu kan. Maka sederhana saja saya mengeceknya. Mari kita coba, itu hal yang menarik menurut saya. Kita copy paste di Google, enter di sana, muncul enggak? Kalau enggak muncul, wah berarti bolehlah dikatakan agak berpikir adaptif gitu kan. Nanti tergantung kontennya memang, tapi minimal semacam itu. Apalagi situasi pandemi, jangan sampai kemudian anak mengerjakan tinggal lihat Google, wah ini bahaya, ini tantangannya di situ. Beda kalau memang luring gitu kan, kita temani benar, kita amati benar. Ini sangat berbeda. Nah, contoh yang saya lakukan, ini beberapa contoh soal ketika saya menghadapi situasi daring semacam ini. Maaf, biasa biologi, nanti monggo bisa dikembangkan ke hal yang lain. Di materi ini materi kelas 12, ciri-ciri enzim bla 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 dan sebagainya. Saya bisa bertanya kepada anak-anak, membuat pertanyaan, berikut ini yang merupakan ciri enzim adalah A, memperlambat reaksi, B, dan seterusnya. Jawabannya spesifik. Tapi pemikiran saya, apakah itu membekali cara berpikir adaptif mereka enggak ya?
Jangan-jangan mereka hanya menghafalkan ciri-ciri enzim lalu saya minta untuk memuntahkan sebanyak-banyaknya itu tadi. Yuk ngopo, so what gitu loh, gitu kan? Ini yang kemudian jadi permenungan saya. Apakah tidak lebih baik ketika saya merumuskan seperti ini misalnya? Berdasarkan gambar berikut ini, enzim memiliki ciri. Anak akan mengalami pemikiran kompleks, pemikiran bertahap satu persatu. Melihat gambar semacam ini harus bisa membedakan mana substrat itu banyak ditempeli, mana enzimnya. Lalu kalau di sini kemudian bulatan bisanya masuk ke bulatan, yang kotak bisanya masuk kotak, oh itu spesifik namanya. Oh berarti cirinya spesifik kalau seperti ini. Pemikiran yang lebih kompleks dan bertahap. Contoh lain, ini yang jadi pemikiran saya juga. Saya bisa punya soal seperti ini. Sistem saraf termasuk di dalam A, ekspresi, reproduksi, dan seterusnya. Kita bisa banyak hal membuat seperti ini. Pertanyaan saya sama, yuk ngopo. Saya jadi berpikir, apakah tidak lebih baik dari sini ya? Ini adalah real world situation. Ini situasi dunia nyata yang anak-anak kita hadapi saat ini. Mereka buka Google, mereka buka internet, lalu mengakses situs yang namanya sehatq.com forum ini, lalu menemukan kalimat semacam ini. Bisa jadi anak kita bingung dengan kalimat semacam ini. Nah, ini bisa jadi sarana kita kemudian untuk melatih cara berpikir adaptif mereka. Ada kasus di dalam forum sehatq itu, apakah kesemutan muncul akibat gangguan tulang ekor? Ini diskusi penanya dengan dokter, ya. Dok, saya pernah jatuh dari ketinggian 3 meter, bla 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 dan seterusnya, intinya lalu kemudian kesemutan. Dari hal yang sederhana ini, saya bisa men-screenshot percakapan ini, karena ini mereka alami setiap hari, kemudian membuat pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang diajukan oleh penanya, L, wanita 33 tahun, berhubungan dengan sistem tubuh, yaitu ekskresi, reproduksi, dan seterusnya. Temanya sama, materinya sama, tapi sarana yang kita gunakan bisa jadi berbeda. Karena mari kita bedakan antara sarana dan tujuan. Tujuannya melatih berpikir adaptif, bukan tujuannya kemudian di soal ini sendiri, tapi berpikir adaptif itu sendiri. Sarananya apa? Soal semacam ini. Jawabannya kan berarti anak kemudian mengkonstruksi sebuah jawaban, sebuah analisis, sebuah pemikiran. Tulang ekor itu kan merupakan sistem saraf. Berarti ini kan koordinasi. Kesemutan itu juga mengindikasikan kelainan pada sistem saraf. Oh, jawabannya C, sistem koordinasi. Misalnya seperti ini. Ini juga yang saya buat untuk ujian kemarin, ujian sekolah kemarin, kelas 12. Saya bisa saja mereview materi kelas 10 dengan pertanyaan semacam ini. Sebutkan salah satu jenis pencemaran udara. Pertanyaan selanjutnya, so what gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, ketika ini saya copy paste, saya masukkan Google, muncul tidak? Muncul. Sekali enter, maka banyak sekali. Maka ini yang saya tulis di Kompas sudah lama, 2009 kalau nggak salah. Saya mencoba menulis Google versus guru begitu. Waktu itu banyak yang kemudian menghubungi saya, oleh bandingnya ngawur begitu kan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, yang terjadinya seperti ini. Kita seolah-olah membuat soal yang sangat bagus, kita berdarah-darah membuat soal, kita sudah dikejar-kejar kurikulum dan segera ngumpul ke gitu kan. Belum lagi nanti masalah administrasi yang lain. Ketika ngumpul kayak anak jawabnya gampang, copy paste di Google tinggal disalin selesai. Nilainya gimana? Bagus, karena ini kan mudah sekali didapat di Google. Tapi apakah itu mengukur kemampuan anak? Nanti dulu. Apakah tidak lebih baik ketika saya akan membuat soal semacam ini misalnya? Anak saya ajak untuk melihat yang namanya grafik. Anak saya ajak untuk melihat yang namanya tabel.
anak saya latih untuk bagaimana mengkombinasi, membandingkan antara grafik dan tabel. Ada kompleksitas di sana. Berdasarkan informasi di atas, apa dampak erupsi gunung berapi terhadap konsentrasi karbon dioksida di atmosfer? Kalau anak hanya melihat grafiknya saja, pasti dia salah. Kalau hanya melihat tabelnya saja pun nggak tepat. Maka kita latih anak kita untuk berpikir komprehensif dengan melihat data secara utuh, grafik beserta tabel. Akhirnya moga-moga dengan pembiasaan ini anak-anak kita mampu berpikir yang utuh, tahu jawabannya. Meski dari grafik tampak penghasilan CO2 oleh letusan gunung berapi itu semakin meningkat. Kalau kita lihat di sini kan dari tahun 60 sampai 2000 meningkat terus. Tapi ada tapinya, karena saya berusaha mengkontradiksikan dengan tabel. Dari tabel menunjukkan bahwa letusan gunung berapi itu merupakan sumber yang paling minor, paling sedikit. Source volcanic emission di bawah 1%. Paling sedikit menghasilkan CO2. Oh, berarti ternyata ini bukan efek yang mayor, yang utama, tapi ini efek yang minor. Sehingga harapan saya sebenarnya anak-anak kita tidak terombang-ambing oleh yang namanya hoax itu. Ini kan bisa jadi soal hoax. Ketika hanya saya mengambil grafik ini, saya kan bisa lalu nge-hoax di grup WA. Oh ini loh yang namanya letusan gunung berapi itu nanti misalnya karena di Jogja itu dekat Gunung Merapi, wah itu penyebab emosi, penyebab apa? Pencemaran lingkungan, pencemaran udara terbesar loh, di sana tinggi sekali loh. Itu kan jadi hoax. Padahal data lain ada. Nah kita melatihkan anak-anak kita semacam itu. Melatihkan komprehensif, tidak mudah terombang-ambing oleh yang namanya data yang masih setengah-setengah seperti itu. Contoh lain yang saya lakukan, ini juga soal ujian sekolah kemarin. Moga-moga ini tidak dianggap membocorkan soal. Ya, karena di KOP itu rahasia begitu, tapi oke lah ini untuk diskusi kita. Di biologi itu ada yang namanya jaring-jaring makanan. Bahkan ini sejak SD, anak saya yang SD dulu sering cerita, sekarang SMP itu juga sering menanyakan ini. Dan itu pertanyaannya mesti bodoh gitu, mesti sama. Jaring-jaring makanan seperti ini, lalu kemudian mana konsumen tingkat satunya, mana produsennya, mana konsumen tingkat dua. Iya, pertanyaan kritis selanjutnya juga ngopo begitu kan? Saya bisa membuat berpikir yang lebih adaptif, situasi dunia nyata, real world situation di sana untuk melatih mereka berpikir yang adaptif tadi. Di suatu alam ada harimau, citah, anjing liar, ada singa diburu secara besar-besaran karena dianggap sebagai predator. Singa itu kan predator, harus itu keji dia. Saya tambahi bumbu-bumbu kata yang keji itu main hiperbolik sebenarnya kan semakin menarik itu. Bahkan di soal itu sering saya gunakan nama saya itu kan saudagar namanya Arifin gitu. Main menarik aja sih. Menghancurkan kemudian berbagai populasi di sana. Maka kemungkinan yang bisa terjadi ketika harimau, anjing liar, singa itu diburu habis-habisan, apa yang terjadi? Anak akan berpikir kompleks dan ini di Google nggak ada. Ya, mereka mau searching jungkir balik pun nggak ada. Nah, ini kan kemudian merumuskan alur dalam interaksi ekosistem. Bicara ekosistem dalam biologi, kata kuncinya adalah interaksi. Bukan kemudian jabatannya, konsumen tingkat 1, tingkat 2, bukan itu, tapi interaksinya. Maka kalau ada interaksi yang terputus di sini, terganggu di sini, apa akibatnya dengan populasi lain? Harapan saya di masyarakat nanti, anak-anak kita itu bisa beradaptasi. Mereka akan hidup 30-50 tahun ke depan, bukan untuk hanya saat ini saja. Menghadapi kompleksitas permasalahan ini, kalau saya ngambil opsi A, apa yang akan terjadi pada opsi B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kalau saya motong di opsi D, apa yang terjadi pada A, B, C, dan E, F, G-nya. Kita melatihkan itu, suster itu. Lanjut. Ini berkat terselubungnya di sini juga. Ketika saya luring dulu di kelas, saya kesulitan mencantumkan ini, menggunakan sarana untuk kemudian YouTube dan kawan-kawan itu. Maka kemarin
saya gunakan ini, saya bisa menggunakan ini dengan leluasa. Karena di Debrito teman-teman menggunakan LMS sehingga lebih mudah. Maka saya menggunakan di sini tautan YouTube, mereka tinggal klik masuk ke YouTube lalu kemudian menjawab pertanyaan di situ. Kalau Ibu Bapak Suster melihat tayangannya memang cukup kompleks. Mohon maaf, 3 menit lagi ya. Siap Pak Catur. Yes. Begitu. Yang selanjutnya juga ini, ketika saya dulu menghabiskan kertas yang banyak sekali, sekarang sudah lebih ngirit karena kita tinggal mencantolkan berita di Kompas, apapun kita gunakan itu. Itulah real world yang mereka hadapi setiap hari. Membaca Kompas, melihat YouTube, melihat TikTok. Kita latihkan untuk berpikir yang kemudian lebih di sana. Nah, yang lebih jos menurut saya, ini yang kami praktekkan, bagaimana asesmen itu project based learning misalnya, dan kolaboratif terintegrasi. Kenapa? Karena melibatkan segenap panca indera, cara berpikir, dan komunikasi. Gunakan seluruh panca indera anak kita itu, optimalkan cara berpikir juga, optimalkan cara ngobrol juga. Itu yang mereka butuhkan ke depannya. Nah, maka terima kasih, saya meminjam dari teman-teman IPA, Pak Suradi di kimia, lalu Bu Nani di fisika, kami waktu itu ujian praktek kelas 12, sepakat untuk membuat proyek penelitian seperti ini. Di tengah keterbatasan COVID ini, kami mengintegrasikan pembelajaran itu. Kalau saya biologi membuat soal, fisika membuat soal, kimia sendiri, kasihan juga anak-anak. Coba kita latih anak-anak untuk melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Kasusnya apa tentang COVID di sekitarmu itu, lihatlah dari sisi biologi, fisika, dan kimia. Sehingga mata anak-anak kita tidak terkotak-kotak dengan, loh ini kan biologi gini, saya nggak peduli fisika. Bukan. Mas, Mbak Le, inilah konteks real di masyarakat, dekatilah dengan cara pandang biologi, fisika, kimia, bahkan matematika, bahkan bahasa Indonesia. Gunakan ilmu di sana. Nah, begitu nanti mungkin Pak Suradi dan Bu Nani yang lebih menguasai ini, saya kira fisika dan kimia bisa juga sharing bagaimana hasil dari anak-anak kita yang kita coba dengan integrasi semacam ini melatih berpikir lebih itu. Begitu, terima kasih Pak Catur. Ini bukan promosi tapi ini layout PPT saya saja tentang bagaimana berpikir tingkat tinggi itu. Begitu Romo, Frater, Suster, Ibu Bapak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya. Saya kembalikan ke Pak Catur, matur nuwun, berkah dalem. Baik, terima kasih untuk Pak Arifin yang telah men-sharingkan banyak hal pada kita dan memberi perspektif baru bagi kita semua gitu ya, tentang bagaimana menyusun soal. Saya kira memang relevan sekali di masa-masa seperti sekarang ini. Merekol pengetahuan hanya untuk sekedar merekol pengetahuan tidak cukup saya kira ya, karena anak-anak bisa mencari di Google dan sebagainya. Tapi bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh itu dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks dan itu membantu proses berpikir anak itu. Dan itu terima kasih banyak Pak sudah diperkaya di forum ini. Dulu pernah ada Pak di WA itu pertanyaan seperti ini, kira-kira mau latih berpikir adaptif nggak ya Pak ya? Ribbon, Pak. Di grup WA itu di sebuah komunitas itu pertanyaannya begini. Pangeran Diponegoro sidane tahun piro? Itu melatih anak berpikir adaptif enggak kalau seperti itu, Pak? Itu tergantung yang menuliskan. Karena yang menuliskan beliau ada di grup ini, maka saya anggap itu adaptif, Pak. Oke, ya, baik. Terus dulu ada satu lagi, Pak. Pertanyaan begini, pot apa yang medeni gitu kan? Pot apa yang menakutkan? Wah, ada anak gulung komeng ngerasa jawab dan sebagainya itu terjadi juga Pak itu kan, dan jawabannya ternyata adalah pocongan. Pocongan. Oke, terima kasih banyak Pak Ipin untuk sharingnya dan Bapak Ibu semoga masih bertahan di ruang virtual ini semakin ramai, semakin menarik dan kita akan belajar lagi, kita akan diperkaya lagi. Kalau tadi kita merencanakan, melaksanakan kemudian mengukur gitu kan. Dan proses pembelajaran itu kan intinya kan perubahan. Bagaimana proses apa yang kita sampaikan itu mengubah. Nah, kita akan mencoba mendengarkan satu paparan lagi dari Pak Kartono bagaimana pembelajaran itu direncanakan, kemudian bagaimana keberterimaan pada anak-anak. Monggo Pak Kartono, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Catur. Izinkan saya berbagi
tayangan. Apakah sudah tampak, Pak? Sampun, Pak. Ya, baik. Jelas. Terima kasih, Pak Catur. Promogun, Pak Handoko, yang saya hormati, dan para suster, Bapak Ibu guru yang saya cintai, selamat siang. Selamat siang. Ya, sedikit berkait dengan pertanyaan adaptif tadi, Pangeran Diponegoro sedane tahun piro itu, karena memang ya menarik, karena menarik bagi siapapun yang ingin berebut dengan hadiah dapat. Dan saya pemenangnya, Pak. Dan pemenangnya adalah Pak Catur, karena Saya pernah, Pak. sedan karena mantan Diponegoro naik kuda kok sedan ya. Pak Yuli juga menang. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Rekan-rekan guru yang saya cintai, bagian saya ditugasi oleh Pak Catur untuk bicara tentang keberterimaan murid dan umpan balik. Kesiapan, pelaksanaan, evaluasi atau asesmen oleh kolega saya terdahulu, Bu Ratna, Pak Novi, dan Pak Ipin. Saya memulai dengan refleksi akhir tahun ini dengan mengingat satu pengalaman saya di sebelah barat Shantikara. Itu dulu pernah di pojokan pompa bensin itu ada warung baru gerai iga bakar. Nah, ketika buka hari-hari pertama, saya menyempatkan hadir di sana, meskipun saya bukan penyuka untuk jajan di luar, tetapi saya bersama istri saya makan di sana. Ketika setengah kami makan, lalu pemilik gerai itu mendekati kami, lalu bertanya, bagaimana dengan hidangan kami ini? Tentu kalau berkomentar tentang makanan, istri saya, karena dia menggeluti soal makanan. Komentarnya sederhana. Pak, kalau untuk iga Anda yang rasanya seperti ini, iga bakar seperti ini, maka tolong nasinya Anda memilih merek ini dan airnya sedikit dikurangi. Kalau untuk minuman, kalau biji selasih dan variasi ini pas dan cocok untuk. Ada sisi positifnya, ada sisi mana yang mau dibangun. Lalu beliau mengatakan terima kasih. Beberapa waktu kemudian kami datang, itu sudah berubah. Itu sudah berubah. Bukan, moderatornya Pak Catur. Ketertiban. Maaf. Lalu, apa yang saya ingat? Dalam relasi seorang penjual dengan konsumen, ada upaya untuk mencari umpan balik dari konsumennya. Tadi ada pemilik gerai dan kami adalah konsumennya. Nah, dalam relasi ini, saya sebagai guru, pernahkah saya bertanya kepada murid tentang produk, tentang pelayanan yang saya sampaikan kepada murid saya selama 1 semester atau 1 tahun ini? Jangan-jangan kita sudah menyiapkan secara antusias, secara jernih, secara jeli, cermat, kita laksanakan dengan penuh semangat, kita beri asesmen dengan cermat, dengan seakurat mungkin. Berapa itu semua berpengaruh pada anak-anak kita, kepada para murid. Maka jika dibandingkan dengan tadi pemilik gerai, satu yang diharapkan adalah apakah umpan balik, apakah pelayanan, apakah yang kita sampaikan menjadi faktor pengubah di perbaikan selanjutnya. Artinya, yang kita lakukan, yang dilakukan oleh guru adalah menciptakan sebanyak mungkin faktor variabel pengubah anak-anak kita menjadi lebih baik, menjadi lebih cermat, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu, menjadi lebih bersemangat. Mengapa ini harus saya letakkan terlebih dahulu? Saya memposisikan guru adalah pemacu murid agar bertumbuh dan berubah. Bukan sebagai polisi lalu lintas, bukan sebagai pengadil atau wasit di bagian akhir saja. Yang disampaikan Pak Arifin di bagian akhir, yang dilakukan oleh Pak Novi, yang disiapkan oleh Bu Ratna, bukan demi mengadili murid, tetapi demi menciptakan variabel, faktor-faktor yang mampu membuat anak-anak kita berubah. Nah,
kita bisa jadi membicarakan anak-anak kita begitu banyak dengan berbagai catatan, tapi kita patut juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Itu akan semakin melengkapi bagaimana pelayanan kita berterima pada mereka. Saya akan memulai dari satu catatan 2 hari yang lalu. Saya sudah bercerita kepada teman-teman juga. WA dari salah satu siswa. Ini adalah umpan balik juga bagi kita. Lintang. Selamat pagi Pak Kartono, WA ini jam 6:30 ketika saya sudah duduk di sini. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas pengalaman belajar yang bermakna dan membahagiakan selama Bapak mengajar saya. Sehingga menginspirasi saya untuk menulis opini di atas. Dalam beberapa paragraf saya gambarkan pengalaman pembelajaran yang pernah Bapak hadirkan kepada saya dan teman-teman. Sebenarnya saya mendapatkan inspirasi untuk judulnya itu dari judul opini Bapak yang dimuat di KR 3 Mei lalu. Karena menurut saya kata menghadirkan lebih sesuai daripada kata menyusun atau menyelenggarakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas inspirasi positif yang Bapak berikan dan saya menerima kritik dan sarannya supaya dapat menulis lebih baik lagi ke depannya. Sembari dilampirkan tulisan dia yang dimuat di harian Momentum. Momentum ini di Lampung. Para suster dan ibu guru, bapak guru yang mengajar di Lampung barangkali malah melupakan ini. Di sana ada koran namanya Momentum dan anak De Brito pernah masuk di sana. Ini tulisan yang kedua dia selama semester ini. Begitu usai tengah semester, siswa ini dimuat di harian Momentum. Saya lalu mengatakan, Anda tidak usah ikut ujian akhir, nilai 100 ujian akhir Anda saya berikan. Ternyata dia menulis lagi. Begitu nilai sudah diolah, dia sudah menulis lagi. Pengalaman terakhir dengan siswa seperti ini, coba saya tarik kembali dengan apa benar yang disampaikan oleh murid saya ini, murid kita ini, tentang yang pernah saya sampaikan kepadanya. Menginspirasi, menarik, menindaklanjuti, melakukan, itulah upaya yang terus kita lakukan. Ada Lintang ini sungguh membesarkan hati. Untuk bisa sampai di sana, selama ini satu hal yang mesti harus saya sampaikan adalah memberikan umpan balik. Dalam pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia, langsung dalam tatap layar, umpan balik itu harus memberi perubahan dan peningkatan untuk selanjutnya. Satu contoh, ketika mereka selesai membaca buku, lalu presentasi satu-satu dengan menayangkan 4 saja layar dalam PowerPoint. 4 slide saja dalam PowerPoint, satu persatu, mulai dari cara menghadirkan PowerPoint, meringkas isi, menyajikan isi, cara mereka berbicara. Langsung satu persatu, begitu selesai, coba perhatikan slide 1, slide 2, slide 3. Nah, jadi satu persatu, kesempatan satu persatu. Dengan harapan siswa yang lain akan meningkat, besok akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita juga bahwa siswa yang bersangkutan akan merevisi. Revisi dan akan tampak dalam penyajian-penyajian sesi berikutnya. Jadi memberikan umpan balik langsung, satu persatu. Dari cara berbicara, cara menuliskan, kan akan membangun mereka, akan menyadarkan mereka ada sesuatu yang harus diubah, ada sesuatu yang mesti harus ditingkatkan lagi. Mereka bisa itu. Anda lihat ini satu rekaman ini saja, dari isi bukunya, lalu mereka membuka layar, melihat, terlibat dalam forum, dan yang mendapat giliran berikutnya pasti akan lebih berhati-hati lagi. Ini satu contoh memberi umpan balik yang langsung lakukan. Memang ada umpan balik yang lain kalau pekerjaan itu di Google Classroom, lalu setiap kali kita harus memberikan catatan A, B, C, D. Tetapi dalam hal tatap layar seperti ini, ketika bersemuka, efeknya akan lebih terasa dan bagi mereka tentu melibatkan perasaan, melibatkan emosi, melibatkan olah batin mereka pada saat yang sama. Bagian yang ketiga, saya ingin menunjukkan pada teman-teman, pengalaman yang terakhir, bagaimana memberikan umpan balik.
pembelajaran drama ini mengapa baru saya berikan di tahap akhir? Karena saya sedang mikir panjang, ini harus saya sampaikan dengan cara apa ada materi drama ini? Tampil live, naik panggung, tidak ada. Maka satu-satunya cara setelah apresiasi sastra sudah diberikan sebelumnya, lalu menyusunlah mereka mesti harus bermain secara orisinal. Apa yang harus dilakukan? Nah, mereka harus mementaskan ini dalam sebuah drama radio. Sesudah mid semester akhir, barulah materi ini masuk ke kelas 11. Karena sebelumnya saya masih berpikir panjang harus menemukan cara apa ya yang memungkinkan mereka mengalami. Dan memang berdrama bukan hanya teori. Ketemulah ini, ingat bagi para guru, rekan-rekan guru yang memang pernah hidup di tahun 90-an, mungkin sudah sangat senior, ya, drama radio, lalu sandiwara radio, wow, itu sangat imajinatif. Nah, saya hanya mengatakan, tampilkan secara audio, tutup layar semua, boleh rekaman, boleh langsung. Macam-macam sajian mereka. Ketika kesempatan pertama tampil, dievaluasi. Kalau Anda puas dengan tampilan Anda hari ini, nah lalu mereka memberi evaluasi diri, apa kekurangannya. Kami kurang kompak, Pak. Di tempat kami terputus jaringannya, ya tidak bisa nyambung lagi. Suara kami tidak cocok, backsound kami tidak cocok. Lalu saya mau mengatakan, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Kami ingin mengulang lagi. Nah, kalau Anda tidak mengulang, tentu hanya dalam batas tuntas. Tapi kalau Anda mengulang, Anda bisa melompat lebih jauh. Tentu setelah tampilan kedua, saya berikan contoh yang konkret. Ada serial Api di Bukit Menoreh. Wah, itu di telinga mereka menjadi pengalaman yang berharga. Ternyata anak-anak kita sangat asing untuk ini. Mereka anak-anak zamannya, hal-hal seperti ini sangat jauh, maka tugas guru memperkenalkan dalam perjalanan sejarah ini ada sebuah kecenderungan, ada sebuah tren yang menarik untuk kita ikuti, yaitu sandiwara radio, drama radio yang tidak kalah hebatnya dalam dunia teater. Maka Api di Bukit Menoreh, Pelangi di Langit Singosari, Nogo Sosro Sabu Inten, butir-butir pasir di laut, semua mereka coba saya kenalkan, lalu mereka melihat itu. Apa komentar mereka? Ketika membandingkan dengan kalian, wah ternyata kami jauh, Pak. Nah, padahal Anda sangat canggih dengan teknologi Anda sangat menguasai teknologi, manfaatkan itu untuk ini. Seminggu lagi ada kesempatan bergantian untuk memperbaiki. Lihat, bandingkan dengan sebuah standar yang ideal seperti ini. Dan akhirnya mereka hadir dengan memberi kesempatan sekali lagi. Ini adalah umpan balik, ini adalah feedback. Berikan catatan, mendorong sembari membesarkan hatinya. Dan akhirnya pembelajaran ini memberikan feedback, memberikan umpan balik, dan moga-moga berterima kepada mereka. Tadi pengalaman Lintang. Ada catatan dari redaktur koran juga yang berkirim kabar kepada saya, Mas, terima kasih, saya sangat senang ada anak SMA berani menulis untuk media. Ini sangat jarang. Ya, satu catatan saya, dorong dia untuk selalu banyak membaca. Supaya bisa membedakan antara opini dengan curhat. Jangankan seorang siswa pun butuh belajar. Seorang guru besar pun tidak bisa membedakan antara curhat dengan menulis opini. Itu catatan dari redaktur, maka sampai pada tahap ini, saya merasa selama 1 tahun, selama 1 semester ini, kurang-kurangnya saya menyumbang 1 titik pengubah bagi murid saya. Dan siang hari ini, versi yang lebih lengkap, Anda bisa hadirkan, Anda bisa baca di KR hari ini. Drama radio dan pembelajaran sastra ini, saya bundeli seluruh proses saya. Terima kasih Pak Catur, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak AC, Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan paparan dari guru-guru hebat. Mari kita beri aplaus, tepuk tangan untuk keempat-empatnya. Terima kasih banyak sudah mempercaya kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan mengulang panjang lebar apa yang sudah dibicarakan oleh Pak bicara. Sekarang
sesi tanya jawab. Seandainya ada Bapak, Ibu, atau Romo yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat dari Debrito 2 ini sudah keluar karena ada acara, tapi perlu kita jawab juga untuk memperkaya diskusi kita. Pertanyaannya begini, bagaimana tingkat kepuasan siswa atas pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring yang Bapak atau Ibu lakukan? Nah, dari 4 pembicara, apakah ingin menjawab semua atau siapa diwakilkan? Saya persilahkan. Siapa yang ingin menjawab? Monggo. Mungkin Pak Ipin atau Pak Novi, Bu Ratna atau Pak Kartono. Saya persilahkan. Bagaimana tingkat kepuasan siswa atas pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring yang Bapak Ibu lakukan? Yang Pak Catur sebut pertama tadi, silakan. Pak Ipin, monggo. Pak Ipin. Karena Pak ST yang menunjuk, saya sendiri tahu. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ini yang saya khawatirkan juga sebenarnya. Bisa enggak ya semacam itu kan, artinya banyak metode yang digunakan, banyak terutama asesmen yang saya buat. Saya awalnya ketakutan juga, saya membuat seperti ini, jangan-jangan anak-anak enggak dong ya dengan situasi semacam ini. Jangan-jangan kemudian ini enggak sesuai sasaran saya, tujuan saya ya. Seperti itu, saya takut juga ketika jangan-jangan terus nilainya menjadi jeblok sekali dengan cara pembelajaran seperti ini. Misalnya konkret ya, bicara konkret ketika pembelajaran genetika misalnya. Saya mencoba memilih materi yang esensial. Lalu materi-materi yang saya anggap bisa dicari di internet, di buku referensi apapun, oke, silahkan. Saya memberi clue-cluenya saja. Ini yang kemudian bisa kami pelajari. Tapi saya akan melihat yang esensial. Waktunya tidak lama. Kalau di kelas saya bolak-balik mengajari itu dengan serta-merta, dengan leluasa. Tapi kalau di daring ini saya terbatas. Kasihan juga mata anak-anak kalau harus tatap layar dan sebagainya. Saya pun kelelahan juga mata saya. Nah, semacam itu. Saya ketakutan juga. Saya khawatir juga ketika nyampe enggak. Anak-anak saya beri tugas untuk kemudian mewawancarai secara daring begitu. Orang-orang, kerabat, saudara, tetangga siapapun yang kemudian menderita kelainan genetis. Apapun itu, saya berusaha untuk membebaskan. Kenapa? Karena dari membebaskan itu harapan saya terkumpul banyak puzzle-puzzle yang menarik gitu. Kalau sama gitu kan, gimana? Itu. Nah, lalu mereka mewawancarai, merekam, lalu kemudian membuat analisis yang menarik ketika mereka tahu, oh ternyata si A ini menderita kelainan genetis semacam ini, ternyata itu berasal dari yang buyutnya gitu. Karena saya minta membuat pedigree, peta silsilah itu munculnya itu dari mana? Baru tahu ternyata. Dan dia lalu bisa menyilang-nyilangkan, membuat persilangan dan memprediksi. Nah, ini kemampuan ke depan adaptif itu kan bagaimana anak-anak bisa memprediksi. Memprediksi kalau orang ini menikah dengan seseorang yang normal, maka kemudian kemungkinan anaknya akan menderita kecacatan semacam ini. Ini diskusi berkembang ya, kalau mau pacaran ya tinggal kamu cinta mati atau enggak. Kalau cinta mati ya oke, siap dengan resiko, besok kalau ada apa jangan menyalahkan istrimu, seperti itu. Nah, ini cara saya memberi masukan ke anak-anak. Dan di luar prediksi saya, mereka mampu untuk membuat itu sendiri tanpa saya mengajarkan peta silsilah lalu membuat prediksi persilangan itu. Nah, kekhawatiran muncul ketika asesmen bisa enggak. Saya membuat asesmen kasus semacam itu, saya perbanyak kasus kelainan genetik dan sebagainya, dan puji Tuhan ternyata mereka mampu. Ketika beberapa saya sampel saya tanyai gimana tentang genetika ini, ya mereka menjawab menarik. Kenapa? Karena saya tahu sendiri begitu kan. Artinya si A, si B, tetangga saya, teman saya itu punya kelainan dari ini sehingga saya bisa memprediksikan, dan itu menarik. Begitu, mungkin tidak begitu memuaskan sharing yang saya lakukan. Terima kasih, Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Ipin. Apakah ada satu jawaban lagi dari entah Pak Kartono atau Pak Novi atau Bu Ratna untuk semakin memperkaya jawaban ini dari perspektif yang lain bisa jadi. Monggo Pak Kartono atau Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Pak, saya coba Pak. Ya, silakan. Baik. Mungkin hampir sama dengan Pak Arifin tadi ya.
kadang-kala kita timbul kekhawatiran gitu ya. Kira-kira ini anak nanti bisa nggak ya sampai pada tahap tujuan yang akan saya capai gitu ya. Tapi nyatanya apa ya, kekhawatiran itu terjawab gitu ya. Contoh misalnya, saya memberikan materi sederhana gerak melingkar misalnya. Saya memberikan sebuah ilustrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kira-kira bisa nggak kita membuat suatu alat gitu ya, dengan materi yang sesederhana ini, gerak melingkar. Kita nggak usah ngomong rumusnya macam-macam dulu ya, tapi apa sih yang kamu pahami di balik materi gerak melingkar gitu ya. Nah, lalu sungguh-sungguh di luar dugaan saya juga akhirnya ada yang membuat seperti drone. Walaupun mungkin baling-balingnya itu, di pinggir-pinggirnya itu mereka hanya membuatnya dari bambu. Tapi lalu timbul persoalan-persoalan di situ ya. Oh, ini Bu, kemarin saya nyoba pakai ini, tapi ternyata ini masih terlalu berat. Saya coba lagi kurangi masanya, coba dihaluskan lagi mungkin. Nah, sampai kemudian anak itu berhasil gitu ya. Nah, kadang-kala anak-anak itu biasanya jauh lebih jauh lebih pinter gitu ya dibandingkan dengan, karena saya juga banyak belajar dari anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak saya selalu ngomong sama anak-anak bahwa belum tentu jadi seorang guru itu akan tahu segalanya. Tetapi saya sendiri juga sebagai guru, saya banyak belajar dari teman-teman semua bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman, itu juga menjadikan bahan refleksi saya secara pribadi. Contoh misalnya ketika ada temannya yang sakit itu ya Bapak Ibu, ketika proses pembelajaran, adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Boleh saya tahu karena apa? Ada temannya yang tahu gitu ya. Terus mereka menyampaikan, Bu, si A sakit gitu ya. Bu, boleh nggak usul atau memberikan masukan ketika setiap proses pembelajaran, misalnya ketika Ibu harus menjelaskan, boleh nggak kalau itu di record gitu ya. Jadi nanti bisa di-share dan nanti bisa dipelajari sama teman-teman yang mungkin masih dalam kondisi sakit. Dan Ibu bersedia nggak misalnya meluangkan waktu di luar jam pembelajaran untuk kita misalnya ada tanya jawab untuk teman-teman yang misalnya tidak hadir pada kelas hari ini. Nah, ini juga menjadi masukan untuk saya secara pribadi ya Bapak Ibu. Maka saya harus terbuka juga sama anak-anak gitu ya. Jadi saya tidak boleh terus menutup bahwa pembelajaran saya sudah baik gitu. Tidak, saya tidak. Saya mencoba untuk membuka diri, saya bertanya sama anak-anak bagaimana dengan proses pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman bisa memahami, sungguh-sungguh memahami. Kalau tidak, kalau masih ada memang yang belum dipahami, ayo kita selesaikan dan mari silakan ditanyakan. Lebih ya itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Terima kasih Pak Catur. Baik, terima kasih Bu Ratna, semakin memperkaya. Bapak Ibu yang hadir di sini, meskipun ada 4 pembicara, tapi seandainya Bapak Ibu juga ingin menyampaikan jawaban atas satu pertanyaan yang disampaikan teman yang lain juga boleh ya. Jadi kita diskusi secara bebas gitu ya. Nanti kalau silakan, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari Debrito 2 gitu ya, silakan angkat tangan, kita saling memperkaya saja. Nah, pertanyaan kedua, terima kasih Bu Ratna atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Pak Benediktus pribadi, Pak Bani. Langsung saja Pak, silakan bertanya supaya ada interaksi. Saya tidak perlu membacakan chat, tapi silakan langsung bertanya pada para pembicara. Saya persilahkan Pak, monggo. Pak Bani, apakah masih standby? Oh, posisi di jalan. Oke, baik. Oke, baik. Tidak memungkinkan untuk berbicara secara langsung. Oke, kalau gitu mohon bantuan pada pembicara untuk menjawab dan juga mungkin Bapak Ibu guru ya, Romo, seandainya ingin menjawab pertanyaan yang sama, dipersilahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membiasakan siswa mandiri belajar? Ya, terima kasih. Tadi yang menjawab sudah Pak Ipin dan Bu Ratna. Nah, sekarang Pak Novi dulu. Nah, Pak Nafi, silahkan Pak Nafi. Dan nanti setelah itu Pak Kartono, kalau misalnya ada teman lain yang ingin menjawab juga dipersilahkan. Monggo Pak Nafi. Baik, terima kasih Pak Catur untuk kesempatan saya menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya tadi bagaimana membiasakan siswa mandiri belajar. Karakteristik mata pelajaran saya seni rupa itu adalah lebih pada project based learning gitu. Jadi memang ada teori-teori, tetapi saya lebih banyak menekankan pada pengalaman praktek. Jadi
bagaimana saya memberikan porsi praktek atau pengalaman itu lebih banyak dibandingkan dengan daripada membaca teori. Nah, dengan cara itu tentu dengan mengkondisikan saat ini dalam kondisi daring itu, saya mencoba untuk memberikan sesuatu tantangan yang di mana mereka mengalami tetapi juga dengan belajar. Ya salah satunya dengan proyek yang saya berikan itu ada bagaimana siswa membuat membuat karya 2 dimensi, karya 3 dimensi, tidak hanya sebatas dengan teori yang saya berikan, tetapi mereka bisa belajar dari manapun, dari internet, dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Jadi lebih banyak memancing mereka untuk belajar dari pengalaman yang mereka temukan gitu. Gitu Pak Catur, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik jawabannya. Pak Kartono bisa menambahkan? Saya persilakan. Terima kasih Pak Catur. Pak Bani, ketika Bapak menyebutkan bagaimana melatih kemandirian, kiranya Bapak mempunyai bayangan bahwa kemandirian ini akan ditempatkan dalam konfrontasi dalam situasi konkret, yaitu kemandirian dengan mungkin kita khawatir adanya plagiarisme, penjiplakan, tidak dikerjakan sendiri, pekerjaan yang mengerjakan adalah pihak lain. Di seberang kemandirian ada berbagai perilaku yang tidak kita harapkan. Tetapi situasi yang tidak kita harapkan tadi, baik kalau kita kemukakan di depan anak-anak dalam sisi yang positif. Karena kalau tidak hati-hati, kita akan berada dalam posisi mencurigai, tidak percaya, lalu anak dalam posisi serba tertuduh. Hadirkan dari awal selalu mengatakan, ini kesempatan pembelajaran daring untuk Anda mandiri. Nah, itu tidak cukup menghimbau juga, kita buka kesempatan-kesempatan untuk bisa mandiri dengan mekanisme belajar yang langsung terbuka. Misalnya, ketika dalam tatap layar seperti ini, misalnya saya sodorkan teks dulu lebih awal, pada awal. Saya tanya satu teks yang panjang, yang agak berat, tajuk rencana misalnya. Sudah baca, baru sedikit, sekilas, belum baca, enggak. Tutup kalau begitu, 10 menit baca semua. Itulah 10 menit kemudian datang, semuanya akan siap. Satu persatu lihat kosakata ini, apa artinya. Nah, baru buka, silahkan KBBI daring dari Kemdikbud, buka satu-satu. Hingga yang mereka terima dari cara-cara seperti ini, hal kecil, kelihatannya hal kecil, tetapi kita boleh menanamkan, boleh mengintroduksi tentang kemandirian. Mencari sendiri, orisinal sebagai karyanya. Mereka tidak akan jatuh dalam situasi itu kalau kita membantunya dengan memfasilitasi entah itu pekerjaan, penugasan, tantangan yang tidak mudah untuk mereka belokkan ke sana. Jadi kalau Pak Catur misalnya, bukan Pak Catur, Pak Iben menyodorkan satu soal dan itu bisa langsung dicari di Google, dengan cepat itu. Maka kalau toh saya menyodorkan sebuah cerpen yang tidak ada di Google itu, saya cek semua, tidak ada. Itu dalam clipping saya. Sehingga mereka mau mencari setengah mati tidak ada, karena itu orisinal filenya ada pada saya. Dengan cara seperti ini, sedikit demi sedikit kalau satu guru seperti saya membantu mereka untuk orisinal dalam hal mencari sumber, mencari mengerjakan pekerjaan itu, Pak Novi tadi bisa cek ini pekerjaan siapa, ini siapa yang melakukan. Orisinalitas itu bagian dari kemandirian juga. Sehingga ketika ada 13 guru yang mereka jumpai dalam satu semester, ada 13 titik kemandirian yang disentuh pada anak-anak kita. Jadi dari berbagai sudut pelajaran kita bisa menciptakan itu. Memang anak-anak kita tentu tidak sempurna, tapi satu sikap yang harus kita bawa adalah percaya kepada anak-anak kita. Begitu Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Kartono untuk jawabannya. Saya buka kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya, satu penanya. Tetapi kalau misalnya ada yang mau men-sharingkan juga,
gitu ya, berkaitan dengan bagaimana cara membiasakan siswa mandiri belajar atau tingkat kepuasan siswa atau pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring dari Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Saya persilahkan supaya kita saling memperkaya gitu ya. Kita bisa mendengar dari banyak cerita, dari banyak sekolah, dari banyak tempat, itu mungkin akan semakin berkaya. Mungkin dari suster atau dari yang lain dan sebagainya, ingin cerita tentang, ingin menjawab 2 pertanyaan tadi, saya persilahkan seandainya ada. Atau pertanyaan baru saya persilahkan. Monggo ada yang ingin sharing juga. Ada. Saya Pak Catur. Ya, Pak Martin, monggo Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Catur. Ada ungkapan menarik yang disampaikan Pak Arifin tadi ya, ada berkah terselubung gitu ya Pak Ipin ya. Dalam masa pandemi ini, nah pertanyaan saya kan begini, ketika hampir 1,5 tahun ya kita mengalami pembelajaran jarak jauh seperti itu, dan beberapa model tadi sudah dilakukan oleh Pak Ipin begitu ya, dan di awal tadi Pak Catur membuat kerangka kaitannya dengan apa itu PPI, ada refleksi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, selama pembelajaran daring dengan model-model seperti itu yang dilakukan oleh Pak Ipin, saya kira juga tidak berjalan mulus ya Pak Ipin ya, ada masalah-masalah lah. Sebenarnya tantangan utamanya apa Pak Ipin ketika di dalam proses pembelajaran daring, mungkin dalam prosesnya tidak berjalan mulus, atau kemudian tujuan pembelajaran tidak tercapai, tantangannya apa? Kemudian dari tantangan itu kemudian bagaimana solusinya ketika Pak Ipin menemukan bahwa oh ini kok tidak sesuai, oh ini kok salah dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Pak Ipin. Baik, terima kasih Pak Martin untuk pertanyaannya. Pak Ipin, monggo Pak Ipin, silakan langsung dijawab. Terima kasih Pak Martin. Ini bertanyanya kok ke saya, bukan Pak Kartono, Pak Martin? Tadi ya ditunjuk Pak Ipin, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Martin atas pertanyaannya. Memang betul yang saya ceritakan, tentu tidak semulus itu gitu. Betul. Saya mengalami itu. Banyak kendala di situ, terlebih saya harus beradaptasi juga, menyesuaikan diri bagaimana dari luring ke daring ini, kelelahan yang terjadi, mempersiapkan itu sungguh sangat lelah di pembelajaran daring ini. Nah, situasi yang terjadi yang paling sulit yang saya alami itu ketika memberikan feedback. Ini yang paling sulit. Kalau cuma memberikan pekerjaan, gue senang-senang gitu kan, artinya gue kerjaan, gue tugas itu, aneh feedback itu yang kemudian itu menjadi masalah begitu kan. Maka saya punya prinsip bahwa ketika saya memberi tugas, memang kemudian harus ada umpan balik. Feedback apapun itu, tidak sekedar nilai ya, tapi ketika misalnya tadi Pak Kartono ngendika kalau ada plagiarisme dan sebagainya gitu, bahkan sekedar untuk memotivasi, sip, yuk teruskan, semacam itu, ini menjadi penting. Dan ini yang saya alami awal ketika kemudian saya belajar bersama dalam daring ini, saya merasakan sangat kesulitan di situ. Nah, solusinya apa? Solusinya ya kemudian saya berusaha untuk tetap pada patron feedback itu, misalnya biar tidak pewowogen gitu, saya mencoba mengkolaborasikan misalnya. Oke lah, ini kelompok begitu, misalnya kemudian tugas ini tugas kelompok, harapannya kemudian nanti bisa terjadi kolaborasi, melatih komunikasi dan sebagainya. Lalu misalnya dipresentasikan gitu. Kalau dipresentasikan kan lebih enak gitu bagi saya seorang guru ketika on the spot di situ langsung menilai, langsung mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memperdalam pertanyaan lagi, kelihatan kemampuan itu. Itu yang saya lakukan Pak Martin. Jadi kelemahan saya di situ itu, dan saya mencoba untuk mencari solusi dengan kelompok itu sehingga lebih mengecilkan kelelahan saya untuk tiap tugas memberikan feedback semacam itu. Begitu Pak Martin, terima kasih pertanyaannya. Oke, cukup. Atau ada tanggapan lagi Pak Martin atas jawaban dari Pak Ipin? Cukup? Cukup Pak Catur, terima kasih. Oke, baik. Oke, Romo, Bapak Ibu, Frater juga ada. Selamat bergabung Frater Hugo. Romo, Frater, Bapak Ibu, kita ingin berdiskusi panjang, lama gitu ya, tetapi waktu membatasi kita gitu ya.
jadwal kita itu sampai jam 15 dan masih tersisa 10 menit dan masih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, sebagai bagian akhir dari diskusi kita ini, saya ingin memberi kesempatan kepada keempat pembicara untuk memberikan closing statement atas apa yang sudah disampaikan secara panjang lebar. Nah, mulai dari Bu Ratna dulu, saya persilahkan. Monggo Bu, kemudian nanti dilanjutkan Pak Novi, Pak Ipin, kemudian Pak Kartono. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Catur untuk kesempatannya. Oke, kalau saya diminta untuk membuat closing statement ya Pak Catur, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam proses pembelajaran daring itu memang tidak mudah, tapi bagaimana kita tidak menyerah dengan kondisi ini, gitu ya. Kita sebagai guru harus bersiap untuk membuka diri dan juga memberikan juga banyak waktu kepada anak-anak kita supaya apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana menuntut anak itu untuk paham dan selalu paham, gitu ya, tetapi juga bagaimana kita dapat menyelami dan memahami para siswa sehingga ada keterbukaan di antara guru dan juga siswa, tidak lagi ada batasan yang sangat jauh, gitu ya, mengingat kondisi kita saat ini adalah daring, tetapi bagaimana kita tetap menjalin sebuah komunikasi dalam kondisi kita saat ini sehingga anak-anak tetap punya semangat untuk belajar dan juga tetap produktif untuk diri mereka sendiri, baik nanti di dalam lingkungan sekolah, juga di dalam lingkungan keluarga. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Pak Novi, monggo. Terima kasih Pak Catur. Kalau ini saya singkat saja, saya mengambil dari quotes, ya, anonim ini tampaknya. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Itu saja Pak Catur, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, pendek tetapi sangat berisi. Pak Ipin, monggo. Oke, terima kasih Pak Catur. Saya juga akan pendek juga. Mari itu artinya saya dan ibu bapak semua, frater dan suster Roma semuanya, kita jangan lelah untuk melatihkan anak-anak kita untuk berpikir adaptif. Itu yang mereka butuhkan ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Pak ST, monggo. Bentar lagi kita akan membahas nilai anak-anak kita. Kalau Anda melihat nilai bahasa Indonesia, lalu akan melihat, wah tuntas semua, berarti murah hati. Dalam pemahaman saya, ketika dalam proses saya keras kepada anak-anak, tetapi ketika menilai, kita bermurah hati karena di sana ada harapan bagi anak-anak kita untuk bertumbuh. Jadi nilai angka itu bukan pengadil, tetapi memberi harapan kepada anak untuk bertumbuh. Prosesnya itu sudah keras dan proses mereka kita menempa di sana. Terima kasih Pak Catur. Baik, terima kasih. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk keempat pembicara kita atas inspirasinya, atas sharingnya yang memperkaya kita semua. Terima kasih banyak untuk Pak Kartono, Pak Arifin, Pak Novianto, dan Bu Ratna. Bapak Ibu, saya ingin menutup perjumpaan siang hari ini sebelum nanti akan ada kata penutup dari Romo Pun dan juga mungkin Pak Presiden Alumni di Brito. Saya ingin menutup dengan ini. Saya seorang guru matematika dan di matematika itu ada segitiga. Ya. Itu salah satu bangun yang saya sukai. Gitu ya. Kenapa segitiga? Karena dalam hidup ini ternyata ada 3 hal gitu ya, yang sering menjadi satu sangat penting. Saya ambil contoh misalnya. Kalau Bapak Ibu Kristani gitu ya, pernah retret itu ada hubungan yang penting antara 3 hal. Peserta retret, kemudian pembimbing retret dengan Allah. Itu 3. Ada lagi 3 kata yang penting yang bisa kita refleksikan. Dalam dunia pendidikan misalnya, ada sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Ketiga-tiganya adalah pendidik. Ada lagi, satu lagi. Ada guru, ada murid yang bekerja sama untuk mencari kebenaran. Ada banyak hal lagi yang kalau mau kita cari, ada tiga kata. Dan ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, 3 kata yang bisa menjadi penutup diskusi kita. Dalam proses pendidikan, ada proses informatif, tapi ada juga transformatif, dan dari proses informatif dan formatif tadi, ujungnya adalah transformatif, perubahan.
Terima kasih untuk keempat pembicara dan kita akan menutup acara ini dengan mendengarkan kata peneguhan dari dua orang hebat juga gitu kan. Yang pertama adalah Pak Handoko yang berkecimpung dalam pengembangan sumber daya manusia. Nanti setelah itu nanti Romo Bud. Pada Pak Handoko dulu saya persilahkan untuk berikan peneguhan pada kita semua. Monggo. Waduh, saya kaget juga ini. Terima kasih banget. Saya enggak mau memberikan peneguhan, mungkin sharing aja kenapa saya hadir. Ya, cuman kenapa saya. Jadi saya itu orang yang percaya sekali dengan kalimat bijak yang mengatakan one teach to learn. Pada saat seorang mengajar, dua orang belajar. Yang diajarin banyak ya berarti yang belajar banyak, karena seorang yang kita ngajar, kita juga belajar dari yang kita ajar, itu satu, gitu kan. Nah, itu yang saya selalu berasakan. Oleh karena itu saya juga punya program berbagi yang Senin, Rabu, Jumat, ya sekarang sampai 185 episode gitu ya, 187 episode gitu kan. Karena saya merasa pada saat kita berbagi, saya dapat dan nggak pernah ada ruginya, Nah, kalau hari ini sejujurnya dan benar-benar dari hati, ya saya itu kulaan sebetulnya, mau kulaan ini di kelas ini nih, ya. Jadi saya kulaan di sini, besok saya jual ke tempat lain, saya dapat lebih banyak lagi. Jadi saya melihat ini adalah proses yang namanya multiplying sebetulnya ya. Jadi dengan dasar tadi one teach to learn, tapi kok saya ngajar yang dengerin 300-400 orang berarti 301 learn gitu ya. Dan hari ini saya kulaan dari Bapak narasumber ya, banyak hal. Terus kemudian besok saya jual lagi ke tempat lain dan saya dapat lebih banyak lagi gitu kan. Jadi multiplier efeknya yang saya harapkan, dan terima kasih banget dikasih kesempatan ya. Tetapi memang nggak menyangka kalau ditodong untuk bicara. Mudah-mudahan tidak salah ngomong ya. Tapi itulah ya, one teach to learn, dan hari ini saya kulaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Handoko atas kata-katanya untuk peneguhan untuk kami semua. Berikutnya saya beri kesempatan pada Romo Kuntoro Adi. Monggo Romo. Oke. Bapak Ibu, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas sharing-nya. Ya. Sharing yang bagi saya itu membuat pendidikan itu bukan hanya lebih bermakna, tetapi memiliki wajah. Karena apa? Wajahnya adalah para guru yang saya kenal, sungguh saya kenal, dan bekerjanya itu luar biasa siang dan malam. Kalau belum disuruh pulang tidak pulang. Ya. Karena apa? Ya ingin sungguh-sungguh di sekolah. Dan terima kasih juga Mas Handoko, dan juga ini tim pengurus perkumpulan alumni ini kebanyakan hadir ini ya. Iya, saya lihat ada luar biasa ini ya. Mas Yusuf selamat bergabung. Banyak terima kasih, dan juga Mas Gatot itu yang mengundang kita untuk berbicara pada bulan ini ya. Banyak terima kasih. Nah, sehingga bulan ini itu kita juga diminta untuk sharing tentang pendidikan kita. Tapi rasanya apa yang diceritakan Bapak dan Ibu guru ini ya, proses yang seringkali tidak sederhana diceritakan begitu saja, karena ada energinya, ada emosinya, ada waktunya yang disiapkannya itu kan tidak hanya pagi saja, siang dan malam ya. Seolah-olah waktunya kan tidak berhenti. Nah, untuk itu saya teringat 2 minggu yang lalu ketika kita menutup pembubaran panitia di Kadisopo ya Pak Catur ya. Siap, waktu itu Mas Valen itu bercerita. Mas Valen itu dari Citranet yang membantu kita untuk wisuda kemarin, dan kebetulan dihadiri nyonyahnya. Nah, nyonyahnya itu alumni Loyola. Nah, waktu itu pas baru saja pengumuman Loyola nomor 1 di Jawa Tengah, De Brito nomor 20. Terus mereka nyek-nyekan. Ya. Lalu memang ya 20 lawan siji. Ya. Mas Valen terus mengatakan ya seperti Pak Ipen dari so what, ya, terus ngopo. Tetapi bagi saya tetap penting bahwa menurut Pak Catur tadi kan ada lapisan-lapisan segitiga ya. Kita tetap memperhatikan bahwa tuntutan masyarakat itu sebenarnya sederhana. Gonmu nomor piro ya. Sehingga kita mampu menjawab itu atau tidak gitu loh. Ya.
Saya kira itu sederhana. Karena memang betul bahwa kita mengembangkan hal yang lain yang seringkali tidak mudah untuk ditunjukkan. Bahwa ini yang saya kembangkan, bahwa kita ingin berjalan jauh, bukan hanya berjalan pendek, tapi berjalan yang jauh. Untuk berjalan jauh itu proses-proses kita jago ya. Tetapi kemudian ketika ditanya ya, jangka pendekmu itu nomor 1 atau nomor 20 ya. Nah, itu juga kalau bisa dijawab ya. Nah, oleh karena itu sungguh banyak terima kasih atas cerita-cerita transformasi. Ya. Ini yang sungguh-sungguh menjadi pembicaraan para guru sehari-hari. Dan terlihat juga bahwa keadaan tahun ini membuat kita sungguh belajar satu sama lain. Dan di awal pandemi itu Mas Handoko itu mengatakan, oh nggak ada referensinya. Sehingga yang penting dicoba, kalau keliru ya diperbaiki, kalau baik diteruskan. Nah, kalau itu makasih ya Mas Handoko ya, sudah kan. Paling tidak mengingatkan kita bahwa ya kita mencoba, memang tidak ada referensinya. Mau pandemi lagi kapan? Ya nggak usah digambarkan ya. Tapi bahwa kita berani mencoba. Sekali lagi, Bapak Ibu Guru, para suster, para pengurus alumni, dan juga yang ada di sini, sungguh banyak terima kasih. Matur nuwun. Oke, terima kasih Romo Kun. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, Romo Frater. Dan mari kita tutup pertemuan dengan doa. Enggak foto bersama atau ini? Foto bersama sekaligus dengan Bu Nita, mohon difasilitasi foto bersama, kemudian tutup dengan berdoa. Terima kasih, waktu saya kembali kepada Bu Nita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Catur, terima kasih banyak para pemantik diskusi kita hari ini, dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Sebelum menutup kegiatan kita, mari kita berfoto bersama. Saya ada dua slide, maka saya akan coba di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar. Untuk slide pertama sudah. Maka sekarang lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan alumni. Terima kasih untuk pertemuan kita selama kurang lebih 6 bulan ini ya. Ini adalah pertemuan terakhir di tahun ajaran 2020-2021. Kita akan bertemu kembali di bulan Juli. Kelas Inspirasi Mendidik di seri selanjutnya di bulan Juli. Matur nuwun sangat semuanya. Doa dulu Bu. Salam sehat. Ya, mari kita tutup dengan doa. Monggo. Nah, ini kita mohon berkat dari Romo Kuntoro Adi untuk memberkati kita di pertemuan terakhir kelas inspirasi mendidik kali ini. Romo Kuntoro Adi nyuwun tolong untuk memimpin doa pada penutup kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas penyertaan selama masa pandemi ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk para siswa, para guru, para orang tua, dan juga bagi kami semua. Oleh karena itu, sertalah kami selalu. Karena masa-masa seperti ini, sungguh kami memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, berkatilah kami semua. Berkatilah orang-orang yang kami cintai. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah orang-orang yang kita layani. Dan semua kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Eni nanti kami hubungi lagi kalau ada acara. Ibu Edi Durani. Iya Pak. Ini juga alumni, ada teman saya SMP ternyata di sini. Oh ya. SMP. Pak Hatifin itu teman saya kuliah.
Oke, baik. Nanti pasti kami Ya, mohon izin, Rin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Romo Kun, terima kasih banyak. Pak Terima Handoko, kasih. Mas Yosef. Mas Handoko, Terima kasih. Mas Pak Handoko. Catur, terima kasih Pak Catur. Terima kasih. Terima kasih sampai Bu Yuni. Terima kasih Suster. Mas Terima Gatot, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Suster. Pak Kartono, terima kasih banyak. Mas HPU tadi. Elif, Pak Catur, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Romo. Matur, terima kasih. Terima kasih.